Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah mengqadar kita bisa menjumpai bulan Ramadan, sehingga kita bisa berlomba-lomba di dalam mendapatkan ampunan dari Allah, berusaha mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya dan semua pengikutnya sampai hari akhir nanti. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sudah sama-sama kita yakini, sama-sama kita fahami bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di balik kewajiban ini, para saudaraku semuanya, menyimpan konsekuensi yang sangat besar bagi hamba Allah yang tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu berupa siksaan api neraka khalidina fiha abada. Dan juga di balik kewajiban ini ada balasan yang sangat luar biasa berupa kenikmatan yang abadi selama-lamanya, yaitu surga. Dan perlu kita fahami bahwa arti ibadah ini sudah diartikan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinati rasul. Bahwa yang dimaksud ibadah di sini adalah taat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang dilewatkan para utusannya. Atau pengertian ibadah itu adalah ismun jami' min kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'malil zahirati wal batinah, yaitu semua bentuk ucapan maupun perbuatan yang secara lahir maupun batin, yang semuanya itu menghasilkan cintanya Allah, menghasilkan ridhonya Allah, maka itulah yang disebut ibadah. Kesimpulannya, ibadah itu adalah mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian memahaminya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena yang terjadi di zaman ini, saudara-saudaraku semuanya, banyak manusia itu memilih gaya hidup bebas yang biasa kita sebut free lifestyle. Mereka cenderung mengikuti keinginan mereka, yaitu bisa bebas, fleksibilitas di dalam menentukan aktivitas-aktivitas yang akan mereka lakukan dalam sehari-hari. Yang tentu gaya hidup seperti ini sangat bahaya kalau tidak dibentengi dengan karakter luhur. Karena
gaya hidup yang seperti ini memungkinkan seseorang itu lebih mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu perintah pada seorang diri untuk melakukan kejelekan. Sehingga dengan mengikuti hawa nafsunya, maka seseorang akan jauh dari beribadah kepada Allah dan endingnya nanti yaitu akan masuk ke dalam neraka. Atau kalau tidak dibarengi dengan karakter luhur, dengan gaya hidup bebas ini, memungkinkan seseorang akan mengikuti budaya-budaya di luaran sana, mengikuti tren-tren yang berlaku di masyarakat yang sudah menyebar di kalangan masyarakat, yang mana semuanya itu kita pahami berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, semuanya itu jauh dari ketentuan-ketentuan yang diridhoi oleh Allah. Maka yang bisa menyelamatkan kita dari gaya hidup bebas ini adalah karakter luhur. Artinya boleh ya, di kehidupan ini kita menjalani kehidupan itu dengan bebas, boleh, dengan syarat kita harus menyertainya dengan karakter luhur. Apa sih karakter luhur itu? Karakter luhur adalah karakternya para rasul, karakternya ahli surga, karakternya orang-orang yang beriman. Yaitu kalau kita simpulkan dari karakter yang mereka miliki adalah karakter yang bisa taat kepada Allah, atau karakter takwa yang bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Sehingga dalam kehidupan ini, kalau selalu disertai dengan karakter luhur, karakter ketakwaan, Allah memberikan jaminan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan untuk kalian. Nah, furqan menurut penjelasannya bisa diartikan menjadi 3 pengertian. Yang pertama, najatan alias keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, faslan bainal haqqi wal batil. Jadi seseorang itu oleh Allah diberikan ilham bisa membedakan antara yang hak dan antara yang batal. Yang ketiga, makhrajan, jalan keluar, sebagaimana yang telah Allah terangkan di dalam surat At-Tolaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala bentuk permasalahan. Sehingga 3 pengertian ini ya, kalau kita gabungkan menjadi satu, maksudnya ayat ini adalah jika orang iman bisa melaksanakan ketaatan pada Allah, bisa menjauhi semua larangan-larangan dari Allah, maka Allah akan memberikan ilham di dalam hatinya. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batal, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dengan ilham itu, di dalam dia menjalankan kehidupan di dunia, di dalam menjalani segala bentuk permasalahan-permasalahan di dunia, di dalam menyikapi pilihan-pilihan di dunia, tentu dia akan mendapatkan pertolongan, dia akan mendapatkan jalan keluar, dia akan mendapatkan keselamatan. Sehingga di dunianya selamat, di dunianya mulia, bisa memilih sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan akhirnya ketika di akhirat mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, yaitu surga. Tidak hanya itu saja, para saudara-saudaraku semuanya. Di lanjutan ayatnya itu Allah berfirman, wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum.
Dan karena ketakwaan kalian itu, Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah kalian kerjakan dan mengampuni dosa-dosa yang telah kalian kerjakan dan tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga kalau kefadalan ini kita kumpulkan jadi satu, dia akan termasuk hamba yang mempunyai pahala yang terus mengalir, yang nantinya akan diapain yang di surganya, yaitu berupa derajat yang tinggi di sisi Allah karena dosanya diampuni. Kemudian setiap langkah yang dia tempuh berada di atas keridhoannya Allah. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengabarkan, wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang mempunyai keutamaan yang agung. Keutamaan yang agung ini adalah berupa ketakwaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang sangat lemah, tidak mempunyai kemampuan sedikit pun kecuali karena pertolongan dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita selalu minta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Salah satunya kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, semoga Engkau memahamkan aku di dalam agama. Sehingga dengan memahami aturan-aturan Allah akan membuat seseorang bisa bertakwa kepada Allah, menjalankan segala sesuatu atas keridhaan dari Allah. Semoga Allah mengqadar kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga bisa selamat di dalam menjalani kehidupan dunia dan nantinya di akhirat mendapatkan derajat surga setinggi-tinggi. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.